Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nurjani Surahmat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyelesaian program linear menggunakan metode analisis jalur atau metode PET. Pengertian PET analisis atau jalur analisis merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi, di mana jika dalam analisis regresi umumnya digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara itu, untuk PET analisis tidak hanya menguji pengaruh langsung saja, tetapi juga menjelaskan tentang ada atau tidaknya pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Perhatikan gambar kerangka pemikiran untuk analisis jalur berikut ini. Untuk memperjelas konsep dasar mengenai analisis jalur, saya akan memaparkan dengan contoh yang sederhana agar teman-teman mudah memahami apa yang saya maksudkan. Kemudian ada pengaruh gaya kepemimpinan X1 dan lingkungan kerja X2 terhadap motivasi Y, serta dampaknya terhadap kinerja guru. Yang pertama ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, yang kedua pengaruh X1, X2 dan Y terhadap Z, yang ketiga pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Dan di sini ada langkah-langkah untuk uji analisis jalur atau PET analisis dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, teman-teman buka program SPSS versi 21 atau yang lainnya. Kemudian klik variabel, view, dan isikan kolom-kolom yang tersedia. Untuk kolom name diisi dengan X1, X2, Y, dan Z. Untuk kolom label, teman-teman tulis gaya kepemimpinan untuk X1, lingkungan kerja untuk X2, dan motivasi untuk Y, dan kinerja guru untuk Z. Untuk kolom type, width, desimal, dan kolom lainnya, teman-teman tidak perlu diubah karena sudah otomatis menyesuaikan jenis data yang dipakai. Langkah kedua, selanjutnya klik data view, kemudian isikan data sesuai nama variabel penelitian. X1 untuk gaya kepemimpinan, X2 untuk lingkungan kerja, Y untuk motivasi, dan Z untuk kinerja. Langkah ketiga, jika teman-teman sudah yakin datanya sudah tertulis dengan benar, kemudian langkah berikutnya itu klik menu Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Kemudian langkah keempat yaitu jika muncul kotak dialog linear regression, selanjutnya teman-teman klik gaya kepemimpinan X1 dan lingkungan kerja X2, masukkan pada kotak independen atau S, kemudian klik motivasi Y pada kotak dependen. Kemudian ada langkah kelima yaitu jika teman-teman sudah benar yakin sesuai langkah di atas, kemudian klik OK. Maka akan muncul output SPSS seperti yang ini. Untuk langkah ke-6, caranya sama, yakni teman-teman klik menu Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear, terus muncul kotak dialog Linear Regression, kemudian teman-teman klik Reset untuk mengeluarkan semua variabel. Selanjutnya, klik gaya kepemimpinan, lingkungan kerja untuk X2, dan motivasi Y pada kotak dependen, dan kinerja guru pada dependen. Untuk langkah ke-7, teman-teman klik OK, maka akan keluar output SPSS regresi model 2. Ini untuk regresi model 2 dan ini untuk regresi model 1. Untuk langkah selanjutnya yaitu menghitung koefisien jalur. Untuk koefisien jalur model 1, pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari kedua variabel yaitu X1 0,00 dan X2 sama 0,00 lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya bahwa regresi model 1 yakni variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap signifikan terhadap Y. Untuk besarnya nilai R square yang terdapat pada tabel model summary
adalah sebesar 0,407. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 40,7%, sementara sisanya 59,3% merupakan kontribusi dan variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Untuk mencari nilai eksponen 1 yaitu akar dari 1 kurang 0,407 sama dengan 0,7701. Dengan model strukturnya seperti ini, di mana gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap motivasi. Untuk koefisien jalur model 2, pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikan X1 0,26, X2 0,43 dan Y 0,00 dan lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya bahwa regresi untuk model 2 yakni variabel X1, X2 dan Y berpengaruh signifikan terhadap Z. Untungnya nilai R square atau R yang terdapat pada tabel summary adalah sebesar 0,645. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 64,5%, sementara sisanya 35,5% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain tidak teliti. Untuk mencari nilai eksponen 2, akar dari 1 kurang 0,645 yaitu 0,5958. Untuk model strukturnya seperti ini, bahwa gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja serta dampaknya terhadap motivasi dan kinerja guru. Kemudian ada tahap uji hipotesis dan kesimpulan. Yang pertama, untuk pengaruh X1 terhadap Y diperoleh nilai signifikan X1 sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Kemudian pengaruh X2 terhadap Y diperoleh nilai signifikan X2 sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Kemudian 3, ada pengaruh X1 terhadap Z, diperoleh nilai signifikan X1-nya sebesar 0,026 itu lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z. Yang keempat, ada pengaruh X2 terhadap Z, diperoleh nilai signifikan X2 sebesar 0,43 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Z. Kemudian yang kelima itu ada pengaruh Y terhadap Z, diperoleh nilai signifikasi Y sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan Y terhadap Z. Kemudian ada pengaruh X1 melalui Y terhadap Z, di mana pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z sebesar 0,156, pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta 0,336 dikali dengan 0,612 sama dengan 0,206. Di sini terdapat pengaruh total X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,156 ditambah 0,206 sama dengan 0,362. Kemudian ada pengaruh X2 melalui Y terhadap Z, di mana pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Z sebesar 0,146, pengaruh tidak langsungnya X2 melalui Y terhadap Z yaitu 0,403 dikali dengan 0,1612 sama dengan 0,247. Kemudian ketujuh, ada pengaruh X2 melalui Y terhadap Z.
Untuk pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Z sebesar 0,146. Untuk pengaruh tidak langsung X2 melalui Y terhadap Z yaitu 0,403 dikali 0,612 sama dengan 0,247. Di sini terdapat pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu 0,146 ditambah 0,247 sama dengan 0,393. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X2 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Dari pembahasan di atas bahwa hipotesis yang berbunyi ada pengaruh gaya kepemimpinan X1 dan lingkungan kerja terhadap motivasi serta dampaknya kinerja guru itu dapat diterima. Sekian materi ini, semoga teman-teman dapat memahami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.